Beberapa tips tentang pembelian suction tube. Halo, jumpa lagi. Saya Luki dari BMI, bicara tentang instrumen Amnotech. Beberapa tips tentang pembelian suction tube yang perlu diperhatikan adalah tipe dan fungsi yang dibutuhkan oleh Anda. Tentukan sebelumnya untuk apa, agar tidak keliru dalam pembelian. Mulai dari yang paling kiri adalah tipe suction Younger suction tube. Ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah ujung dari kanula bisa dilepaskan dan dia berlubang-lubang. Kemudian olive, konektor yang akan tersambungkan dengan bagian selang suction. Tube sendiri ini harus dirangkai dari mulai ujungnya, kemudian konektor olive-nya. Olive bisa digunakan ataupun tidak. Bisa secara langsung dengan selang suction yang ukurannya sesuai. Digunakan pada saat operasi laparotomi, torakotomi, ini bisa. Kenapa diperlukan ada jaring-jaringnya? Agar bagian dari omentum ataupun usus tidak tersedot langsung ke bagian lubang yang lebar, karena sangat berbahaya apabila usus atau omentum tersedot ke bagian bodinya, karena akan mengakibatkan trauma atau bahkan perdarahan. Berikutnya adalah suction tipe full. Di sini ada dua bagian, yaitu inernya dalam, kemudian bagian luarnya yang bersifat lubang-lubang jaring-jaring pada bagian luarnya. Ini juga sama, fungsinya adalah untuk proteksi agar usus ataupun jaringan-jaringan lunak di dalam perut tidak tersedot langsung. Ini tipe full, tapi untuk operasi yang lebih kecil, misalnya laparotomi pada anak-anak. Berikutnya suction yang kecil, namun ujung tube-nya ini langsung menyedot cairan atau kotoran-kotoran yang hendak dibuang pada saat mencuci. Khusus untuk bentuk yang seperti ini hanya digunakan pada operasi THT. Tipe keduanya ini mirip sama, tapi ini panjang, ini pendek. Yang panjang ini difungsikan operasi untuk bagian laring, jadi dia masuk sampai ke tenggorokan. Sedangkan tipe yang pendek tidak akan nyampai. Untuk ukuran dari lubangnya biasa digunakan bukan dalam milimeter, tetapi French, FR. 1 FR sama dengan 0,3 mili. Jadi kalau ukurannya ini disebut 6 FR sama dengan ukuran 2 mili. Untuk model Frazier, ini adalah model Frazier. Ini ada mandrinnya, fungsinya adalah untuk membersihkan karena dia lubangnya sangat kecil, seringkali buntu, harus dibersihkan, disogrok. Nah, seperti ini supaya mengalir. Pada bagian handle-nya ada lubang, ini disebut control tip. Apabila dibutuhkan suction itu kuat, kita tutup dengan jempol kita, ibu jari kita, kemudian jatuhkan atau letakkan bidang mana yang akan disedot. Kemudian ini ada sudut yang berbeda. Ini tipe Ferguson, sedangkan yang ini adalah tipe Frazier, dua-duanya sama. Perbedaannya adalah pada sudut angle-nya. Ini angle-nya nyaris 90 derajat, sedangkan ini 135 derajat. Tipe Ferguson atau Frazier banyak digunakan pada operasi THT, bedah saraf, kemudian ortopedi. Ini sangat membutuhkan ukuran-ukuran dari mulai 5 franc sampai dengan 15 franc. Tipe selanjutnya adalah tipe Aiken. Ini khusus digunakan pada operasi THT. THT di sini khususnya untuk rinologi atau operasi hidung. Keduanya hampir sama, tetapi pada angle sudut inilah yang membedakan antara yang kiri dan yang kanan. Disebut ini adalah short, di sini tipe long, panjang, lebih panjang. Di sini yang kiri dan yang kanan ada perbedaan lagi. Aiken di sini ada yang punya control tape dan ada yang tidak. Untuk hal itu perlu diperhatikan
mana yang diperlukan dari setiap suction ini. Kita tidak boleh mengorder misalkan sekedar ditulis suction tube, tapi kita harus tahu kita suctionnya untuk apa. Apakah digunakan untuk operasi THT, bedah saraf, ataukah torakotomi atau laparotomi, agar tidak keliru di dalam memilih. Tip yang berikutnya adalah ukuran. Berapa ukuran yang dibutuhkan? Kalau misalnya operasi telinga, tidak mungkin kita pakai ukuran yang di atas 7 frank. Pasti di bawahnya, antara 6 frank dan 5 frank, karena lubang telinga sangat kecil apalagi anak-anak. Kemudian satu lagi saya pesan agar mandrin ini tidak hilang, karena kita tidak bisa beli hanya mandrinnya saja. Kalau kita beli harus sepasang dengan suction tube-nya. Ini sangat menyulitkan apabila mandrinnya hilang, karena kita akan sulit membersihkan pada saat operasi. Kalau kita membersihkan pada saat dibersihkan, itu nggak sulit karena kita bisa pakai air gun atau water gun yang ada tersedia di CSSD. Jadi alat-alat ini digunakan semua dalam kondisi steril. Maka pada saat membersihkan harus sangat-sangat diperhatikan masalah kebersihan di dalamnya. Mandrin ini berfungsi ganda pada saat membersihkan maupun pasca operasinya. Betul-betul pastikan bahwa dia tidak tersumbat, karena darah sangat mudah sekali mengental, kemudian masuk ke dalam lubang, mengeras di sana. Ini sangat sulit. Kalau pakai suction kecil, sesering mungkin kita bersihkan dengan menyedot cairan NaCl yang disediakan dalam bowl solution. Maksudnya adalah untuk membuang kotoran yang ada di dalamnya. Ini sangat penting agar tidak cepat rusak. Semua penggunaan alat-alat yang sangat kecil-kecil berlubang-lubang harus jeli, teliti pada saat digunakan maupun setelah operasi. Rendam dengan cairan yang dianjurkan, kemudian bersihkan, semprot-semprot, pastikan air yang keluar sudah bersih. Demikian pula pada selang suction yang akan disambungkan ke dalam mesin, itu juga harus kondisi bersih sebelum disterilkan kembali. Semua tujuannya adalah sterilitas agar pasien setelah operasi kondisinya sembuh dengan baik tanpa ada tambahan, yaitu penyakit penyerta karena ketidaksterilan, tidak terjaganya sterilitas instrumen-instrumen yang kita pakai. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang suction tube, karena sebetulnya masih banyak lagi tipe-tipe suction tube yang dibutuhkan, silahkan buka website kami atau menghubungi admin kami. Demikian penjelasan kami tentang suction tube. Terima kasih, join us and luck.